Oke, tutorial kali ini kita lanjutkan bagaimana membuat absensi di kelas kita. Kita langsung saja klik dulu cari classroom. Oke, klik. Tunggu beberapa saat sampai classroomnya muncul. Oke, kita lanjutkan kelas yang kemarin. Ya. Kita akan membuat absensi per hari ya. Di sini. Jadi kita ke kelas work dulu. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membuat bahan ajar di materi 1. Nah, kemudian di materi ini ada video tutorial, ada materinya, kemudian kita bikin absensinya. Oke. Caranya sederhana, kita tinggal klik atau buat cari material. Oke. Kita kasih judul absensi materi 1 gitu ya, materi 1 untuk tanggal misalkan tanggal 3 Agustus ya, Agustus misalkan ya, atau kita buat ini aja ya, 03/08/2020. Oke ya, kita kasih deskripsinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan coba buat absensinya di sini ya, kita create aja di sini ya, kita create Google Form. Nah, nah, maka dia akan menuju linknya ke sini ya. Nah, kita kasih nama seperti tadi ya. Nah, absensi materi 1, klik bagian atas untuk berubah. Nah, jika judulnya berubah ya, apa yang dibutuhkan pada materi absensi tanggal 1 ya. Yang kita butuhkan adalah nomor absen ya. Maaf, bukan di sini tapi di sini. Nomor absen isinya adalah 1 sampai total siswa ya. Saya contohkan di sini, saya mengambil data siswa ya, yang data siswa yang ada di sini ya. Jadi kita buka data siswanya, contoh saja nih ya. Toh saya memiliki data siswa. Oke, saya letakkan di Google Drive ya. Tunggu sebentar. Oke, misalkan saya punya data siswa seperti ini, kita copy aja nomor absennya di sini ya. 1 sampai 20 misalkan. Saya copy. Ya. Kemudian kita taruh di sini ya. Kita pilih dulu. Saya pakai drop down aja biar tidak panjang. Baik, itu ya. Kita centang di sini. Kalau udah 20 kayak seperti ini. Jadi kita pasti aja ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi klik kanan, kita pasti. Nah, muncul seperti ini. Ya. Kemudian kita centang require-nya. Ya, dia akan memilih yang angka 1 sampai 10 sesuai dengan nomor absennya. Kemudian yang kedua, kita tambahkan namanya. Nama siswa. Nah, sama nama siswa kita copy dari sini yang tadi ya. Ya, copy di sini sampai 20 tadi ya, 20. Oke. Oke, kemudian kita copy ya, copy. Kemudian kita paste di sini. Kita pilih dulu ini ya, drop down. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah nih ya, siswanya ya. Nah, kemudian setelah di sini kita harus setting dulu. Setting dulu sebelum kita publikasikan. Setting di sini. Jadi kita akan collect emailnya ya. Setiap kali dia absen dia akan terima notifikasi. Ya. Kemudian yang absen hanya diizinkan yang memiliki akun SMK 1 KLK ya. Kemudian batasi responnya hanya 1 orang
1 kali absen untuk absensi kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke nih, klik presentasi ya. Kita tambahkan di sini pesan. Terima kasih sudah absensi. Silakan cek email sebagai tanda bukti. Nah, di sini kita memberikan pesan setelah dia absen yang isinya terima kasih sudah absensi, kemudian silakan cek email sebagai tanda bukti absensi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita save. Nah, oke. Nah, ini absensinya sudah jadi ya. Kita cukup seperti itu aja cukup ya. Nah, kemudian beberapa guru meminta supaya ada limit waktunya. Jadi hanya ketika jam pelajarannya saja bisa melakukan absensi. Ya. Sebelum itu tidak boleh, setelah itu tidak boleh. Maka kita atur, kita coba akali dengan menggunakan add-on form limiter. Jadi Bapak Ibu semua pasti sudah ada add-on seperti ini, namanya form limiter. Ya. Jadi klik form limiter ya. Kemudian kita install dulu kalau yang belum install. Oke. Kalau yang sudah silakan, tapi yang kalau belum install. Nah, sekarang kita set limitnya. Oh, di sini. Nah, form limiter ini tugasnya hanya menutup form ya, tidak bisa dia membuka form. Nanti kalau untuk membuka form kita atur di classwork-nya tadi ya, di menu tugasnya. Oke. Misalkan ini tanggal 3, saya ganti tanggal 4 dari hari ini tanggal 3. Date time-nya kita pilih ya. Nah, kemudian pilih waktunya, kita coba per tanggal 4 ya, maaf ya. Kemudian tanggal 4 ya, besok ya. Kemudian waktunya adalah terakhir bisa absen karena saya mengajar di jam 8 sampai jam 10. Jadi jam 10 pagi ya, itu terakhir absennya ya. Nah, terakhir absennya adalah jam 10 pagi kita set. Nah, ini seperti ini otomatis ya. Nah, kalau yang ini pesan ya, kalau pesan ke email kita kalau form ini sudah ditutup, ini boleh dicentang, boleh tidak ya. Nah, kemudian setelah ini diatur ya, mulainya jam 8 tadi sampai jam 10. Jam 10 kita tutup di sini di form limiter ya. Kemudian kita buka nanti kita buka di bagian tugas ya, tab tugas tadi untuk absensinya. Nah, sekarang kita save dulu dan enable. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, sampai ada save tadi ya. Kalau sudah ada save berarti sudah selesai. Kita silang. Nah, kemudian absensi kali ini kita bisa tutup. Nah, ini ya, formnya kita tutup. Nah, kita beralih ke classroom lagi ya. Di sini sudah ada form ya. Jadi sudah ada form. Kenapa untitled? Nanti akan berubah ya, nanti akan berubah setelah kita post. Oke. Nah, kemudian tanggalnya kita ubah ya. Maaf tadi tanggalnya harus kita ubah tanggal 4 ya. Di sini juga ya, maaf. Kita coba tanggal 4 di sini, tanggal 4 ya. Oke. Pakai tanggal karena besok ya, biar ya. Nah, kemudian setelah ini kita tutup ya, maaf kita. Oke, setelah ini kita pilih ini untuk pelajaran ini kepada semua siswa ya, pilih semua siswa. Kemudian topiknya adalah materi 1 supaya dia berada di materi 1. Nah, kemudian di sini kita pilih schedule karena dimulainya tanggal 4 jam 8 pagi, maka kita schedulekan
absensi ini muncul jam 8 pagi, kita schedulekan. Nah besok pagi, jam 8 pagi akan dimunculkan. Tapi kalau memunculkan jam 7.30 misalkan, biar bisa absen, silahkan, bisa ya, seperti itu, tinggal diubah manual ya. Nah ini kita schedulekan ya, kita tekan schedule, maka dia akan kembali ke menu di sini ya. Absensinya masih berwarna abu-abu, kenapa? Karena belum bisa dilihat oleh siswa saat ini. Besok tanggal 4 ya, baru bisa dilihat jam 7.30 ya. Absennya akan muncul di jam 7.30 dan akan berakhir di jam 10 yang ditutup oleh form limiter ya. Jadi seperti itulah prosesnya. Kalau mau diedit lagi, silahkan klik yang ini, edit. Nah ini bisa kita edit ya, ini kita bisa edit lagi. Cuman schedule-nya kita hanya bisa ganti tanggal dan waktunya ya. Sini kita bisa edit. Nah kemudian di sini udah berubah ya namanya, dari blank form menjadi absensi materi 1 tanggal 4 Agustus 2020 ya. Oke, kalau sudah kita silang aja karena tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan kita schedule lagi kalau ada perubahan ya, kalau tidak disilang. Nah absensi ini akan muncul besok ya, besok pagi jam 7.30. Nah bagaimana kita menggandakan untuk absensi di materi kedua? Apa yang kita bisa lakukan supaya nggak bikin lagi namanya seperti tadi copy paste? Apa yang bisa kita lakukan? Sederhana, kita buat dulu topik materi 2. Materi 2, kemudian kita add. Oke, dia paling atas, kita geser ke bawah ya. Oke, materi 2. Nah materi 2 yang kita lakukan adalah sebelum mengisi material di sini atau materi di sini berupa absen, sebelum kita memberikan absen di sini, kita akan coba akses kelas drive foldernya dulu, atau folder drive-nya ya, folder kelasnya. Kita klik aja di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar ya. Nah ini ada absensi di tanggal 1 ya. Kalau ingin menggandakan untuk absensi di tanggal berikutnya, misalkan tanggal 10 ada kelas lagi, atau di tanggal 10 misalkan ada kelas lagi, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian kita make a copy ya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul copy seperti ini. Nah kita klik kanan, kita rename ya, rename menjadi absensi materi 2. Misalkan tanggal 10 gitu ya, misalkan ya, kita oke ya. Jadi seperti ini. Untuk membuat di materi 3 misalkan di tanggal 16 misalkan, kita klik lagi aja make a copy ya, kita rename lagi absensi 3 misalkan tanggal 16 misalkan ya, 16, kita oke lagi. Nah begitu seterusnya ya. Jadi untuk absensi materi 2 kita ubah dulu, dalamnya kita double klik dulu. Nah tanggal 4 ya, materinya kita ubah materi 2, kita copy dari sini aja deh, boleh ya. Sini kita copy ya, kita paste di sini langsung biar gampang ya. Nah itu kan udah selesai ya, tinggal kita set form limiternya lagi. Misalkan waktunya sama, berakhirnya jam 10 tanggal 10. Nah kita add on ya, kita form limiter lagi, kita set limit lagi, seperti itu, diulangi terus seperti itu ya. Nah kita buka date time-nya, kemudian kita select date-nya tanggal 10, kemudian select time-nya adalah jam 10.00, kita set ya. Setelah seperti ini kita save dan simpan dan aktifkan ya.
Tunggu beberapa saat sampai muncul simpan receive di sini. Ya, kita tunggu. Oke, tunggu beberapa saat sampai ada muncul shift ya. Oke. Sambil menunggu perubahan ini, kita juga bisa merubah absensi satunya lagi yang tadi kita buat. Ini ya, yang ini. Kita double klik lagi, kita ubah lagi. Nah, kita copy lagi tanggalnya di sini. Ya, tanggal 16 ya. Nah, kemudian sambil sudah selesai kah? Oh, tunggu ya. Sambil menunggu selesai, kita juga bisa set ini dulu ya. Home limiter. Kita bisa bekerja double ya. Shift lagi, yang satunya lagi nih. Pilih tanggal 16 bulan jam 10. Kita tutup, kita set. Oke, set 10 ya, kita lihat. Nah, ini sudah selesai ya. Ini yang tadi sudah selesai, kita silang. Sudah selesai, kita tutup aja. Dan yang ini kita save lagi ya. Sekalian kita bikin gitu ya, sekalian untuk tanggal 16 nih. Saya contohkan 3 ya. Absensi 1, 2, dan 3. Oke. Kita tunggu berapa saat sampai proses ini selesai. Jadi ada tekan tombol shift, prosesnya selesai. Oke. Oke, proses simpannya udah selesai tadi. Nah, kemudian kita silang aja. Nah, di sini kita sudah punya 3 absensi ya. Nah, sekarang kita tinggal ke classroom lagi. Di materi 2 kita bisa tambahkan absensi lagi dengan cara buat materi. Kita tambahkan di sini absensi 2 tanggal pada dia tanggal 10 ya, 10 ya, itu ya. Absensi materi 2 tanggal 10, nanti bisa terubah kalau lupa ya. Add. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan adalah add Google Drive. Nah, kita ambil absensi yang kedua, di mana di My Drive. Kemudian kita tunggu beberapa saat, biasanya ada folder Classroom. Kita buka Classroom, cari folder yang tadi ya. Kita double klik ya, kemudian kita pilih. Tadi saya gunakan yang ini ya, di folder ini ya. Ada folder absensi harusnya. Nah, ini. Nah, bisa diginin ya. Tekan ini supaya list muncul. Mana tanggal 2? Oh, ini. Ini tanggal 2. Kemudian kita insert. Maka akan muncul absensi di tanggal 2. Ya. Nah, maaf, di tanggal 10. Materi 2 tanggal 10. Nah, kemudian kita jadwalkan juga. Tapi pilih dulu nih ya, all student. Kemudian topiknya adalah materi 2. Kemudian kita schedule juga tanggal berapa nih, tanggal 10 ya, tanggal 10. Perhatikan nih, tanggal 10 jam 7.30 kita udah buka, kita schedule gitu aja ya, gitu aja. Nah, ini materi 2 ya, udah ada absensi. Bapak ibu bisa buat materi 3 selanjutnya ya. Topiknya dibuat dulu materi 3, kita akan menambahkan absennya lagi, begitu seterusnya ya. Kita geser materi 3 turun di sini. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Create material. Nah, di materi 3 di tanggal 16. Itu misalkan. Kita copy yang di atas, kemudian sama caranya. Kita add, kita Google Drive lagi. Ya, cari lagi yang tadi. Ya. Cari lagi, atau di recent ada nggak ya? Nah, di recent ini ada nih. Kalau di recent ada tanggal ini 16, kalau boleh itu lebih baik ibu akses My Drive dulu. Kemudian cari Classroom, cari kelasnya. Misalkan saya tadi 3, cari kelasnya. Kemudian cari. Nah, ini absensi 3, kita insert. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian sama topiknya adalah materi 3. Kemudian untuk kelas ya, kemudian student ya. Kemudian di sini kita klik schedule,
kita buat tanggal 16 jam 7, kita schedule. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat 3 absensi. Jadi biar nggak pusing Bapak Ibu bikin materi absensi. Nah, saya sarankan buat absensinya dulu untuk semua materi sesuai dengan prota promesnya, tanggal berapa dapatnya, tanggal segitu isi tanggal materinya, ya berapa jumlah materinya, lihat misalkan menggunakan KIKD berapa jumlahnya, lihat di sana, berarti sesuaikan dengan jumlah pertemuannya. Jadi buat absensi tidak akan begitu sulit, ya tinggal di copy paste. Bagaimana tampilan absensinya, kita lihat tampilan absensinya ketika dipublish dijalankan oleh siswa adalah seperti preview berikut ya, jadi untuk melihatnya di preview aja. Nah, beginilah siswa akan memilih absennya nomor berapa, kemudian namanya siapa misalkan itu ya, kemudian dia submit ya. Ketika dia submit di sini maka akan tampil pesan ya, terima kasih sudah absensi, silakan cek email sebagai tanda bukti absensi ya. Itu contohnya. Nah, jika seperti ini artinya siswa sudah absen di materi 1 tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Nah, dia akan dikirimi emailnya. Ya. Saya kira itu untuk tutorial absensi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom di bawah. Terima kasih. Salam guru belajar IT.